Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan yang ke-23. Kita masih membaca buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita sampai di halaman 138. Kita mulai. Ketika kita mulai memikirkan diri sendiri, terbuka peluang untuk memikirkan kebutuhan diri kita masing-masing. Ketika kita mulai memikirkan diri sendiri, terbuka peluang untuk memikirkan kebutuhan diri kita masing-masing, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, setiap orang perlu memiliki kemampuan melayani diri sendiri, yaitu membantu diri sendiri agar mampu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala baru tercapai setelah kita beribadah kepadanya dan memberi manfaat optimal bagi lingkungannya, maka setiap orang perlu berlatih agar ia dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Saat seseorang mampu memenuhi kebutuhannya, maka saat itulah ia dikatakan mampu melayani diri sendiri. Untuk memiliki kemampuan melayani diri sendiri tidak ada persyaratan latar belakang keluarga yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apapun latar belakang keluarganya, di mana ia dibesarkan, setiap orang berpeluang memiliki kemampuan melayani diri sendiri. Agar mampu melayani diri sendiri, setiap orang harus cerdas dengan cara terus-menerus memelihara semangatnya untuk berlatih cerdas, termasuk cerdas secara rohani. Sejak ia berkeinginan untuk memiliki kemampuan melayani diri sendiri, maka sejak itulah ia harus memanfaatkan kecerdasannya untuk berubah menjadi yang terbaik. Ia harus berani untuk hanya melakukan sesuatu yang relevan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat optimal bagi lingkungannya. Selanjutnya, orang yang ingin mampu melayani diri sendiri perlu pertama bersabar dalam serangkaian ikhtiarnya. Boleh jadi ia hidup dalam kondisi yang repot atau merepotkan dirinya, tetapi ia tetap perlu berikhtiar agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat optimal bagi lingkungannya. Kedua, siap dikritik atau diremehkan oleh orang lain. Baginya, kemuliaan tidak ditentukan oleh pendapat manusia. Ia faham kemuliaannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sepanjang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia berpeluang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak butuh pujian atau tepuk tangan manusia. Baginya yang terpenting adalah kuantitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaat optimal dirinya bagi lingkungannya. Ia tidak akan bergeser dari rencana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaat optimal dirinya bagi lingkungan, meskipun tidak ada satupun manusia yang mengapresiasi aktivitasnya. Keempat, siap berkomunikasi dengan siapapun untuk memberi penjelasan tentang indahnya nilai-nilai Islam. Dengan penguasaannya atas teknologi informasi, ia mampu mendistribusikan nilai-nilai Islam di dunia maya dan dunia nyata. Berdasarkan informasi tentang nilai-nilai Islam yang didistribusikannya, maka ia menjadi bagian komunitas dakwah, baik diakui maupun tidak diakui oleh orang lain. Kelima, siap mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang tepat. Selanjutnya, ia pilih strategi yang akan digunakannya dalam menerapkan nilai-nilai Islam bagi dirinya dan orang lain yang berinteraksi dengannya. Ketika seorang muslim berkeinginan untuk memiliki kemampuan melayani diri sendiri, maka sejak itulah ia harus memanfaatkan kecerdasannya untuk berubah menjadi yang terbaik. Ia harus berani untuk hanya melakukan sesuatu yang relevan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat optimal bagi lingkungannya. Hal ini dikarenakan setiap manusia mengetahui bahwa kebutuhan seorang manusia adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencukupi kebutuhan ini, maka setiap manusia berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat optimal bagi lingkungannya. Dengan kata lain, ibadah manusia kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat optimal bagi lingkungannya merupakan upaya setiap manusia untuk mencukupi kebutuhan dirinya.
Untuk itu, setiap manusia perlu memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Quran Surat 6 ayat 116. Selain itu, perlu juga diperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan. Quran Surat 10 ayat 36. Berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat 6 ayat 116 dan Quran Surat 10 ayat 36, maka setiap manusia yang berkehendak mencukupi kebutuhan dirinya hendaknya melakukan hal sebagai berikut. Pertama, jangan terlalu mudah mengikuti pendapat kebanyakan manusia yang bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan nasihat mayoritas ulama. Untuk itu, lakukan terus-menerus upaya peningkatan kualitas diri, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan rohani atau transcendental intelligence. Kedua, mulailah untuk menghormati data, sehingga setiap keputusan yang diambil telah mempertimbangkan data yang ada. Namun demikian, janganlah mempertuhankan data, karena data hanya menghasilkan fenomena, yaitu segala sesuatu yang dapat ditangkap indera manusia. Sementara itu, selain fenomena ada pula noumena, yaitu segala sesuatu yang berada di luar jangkauan indera manusia. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai acuan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku. Hal ini disebabkan Al-Quran selain memuat informasi yang berkategori fenomena, ia juga memuat informasi yang berkategori noumena. Ketiga, ambil sisi positif dari segala sesuatu yang ada di sekitar diri, yaitu sisi positif pemikiran, sikap, tindakan, perilaku keluarga, yaitu ayah, ibu, dan saudara kandung. Kemudian sisi positif pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku orang-orang di sekitar diri, yaitu orang-orang yang tinggal satu rumah, para tetangga, guru, dosen, pimpinan, dan kawan di sekolah, kampus, dan tempat kerja, serta sisi positif berbagai kebajikan yang pernah, sedang, dan akan dilakukan. Keempat, kendalikan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku diri sendiri dengan cara memperhatikan pikiran yang sering muncul yang berkaitan dengan kekuatan dan kegelisahan, serta pikiran yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kenikmatan hidup diri sendiri. Perasaan yang paling sering dialami, baik yang berkaitan dengan kekuatan dan kegelisahan, serta perasaan yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kenikmatan hidup diri sendiri, serta tindakan yang paling sering dilakukan, baik yang berkaitan dengan kekuatan dan kegelisahan, serta tindakan yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kenikmatan hidup diri sendiri. Ketika seorang muslim memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 10 ayat 36, maka ia akan menghindari persangkaan dengan cara menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sementara itu, ada salah satu cara yang dapat mendukung penggunaan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu kegiatan Islami. Dalam konteks itulah, pada hari Kamis 26 Mei 2011, UKMI, Unit Kegiatan Mahasiswa Islam Darun Najah, bekerjasama dengan Takmir Masjid Darun Najah, Kampus STPN, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta, menyelenggarakan acara bedah buku. Buku yang dibedah pada acara itu adalah buku Dalam Dekapan Ukhuwah, karya Salim Afilah, terbitan tahun 2011 oleh penerbit Proyu Media. Bertindak sebagai narasumber adalah sang penulis Salim Afilah, sementara itu yang bertindak sebagai pembahas adalah Aristiono Nugroho, sedangkan yang bertindak sebagai moderator adalah Amrullah. Dalam acara tersebut, Salim Afilah antara lain menjelaskan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan melalui hubungan atau interaksi sosial dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hubungan harus dilakukan berdasarkan bersama-sama dengan dan dalam rangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap manusia wajib menggunakan atau wajib mengupayakan terwujudnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan sesama manusia diwujudkan melalui dakwah, karena salah satu fungsi dakwah adalah
menghubungkan, seperti menghubungkan orang yang berkelebihan dengan orang yang berkekurangan, atau menghubungkan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Pada bagian lain, ketika diberi kesempatan bicara dengan gaya humor, Aristiono Nugroho menyatakan keberatannya untuk membedah buku Dalam Dekapan Uhwah. Ia menjelaskan bahwa untuk melakukan pembedahan diperlukan alat yang steril dan person yang steril. Apabila prosedur ini dilanggar, maka akan terjadi infeksi atau sesuatu yang tidak diinginkan pada objek bedah. Sementara itu, Aristiono Nugroho merasa dirinya tidak steril dan tidak memiliki alat yang steril. Oleh karena itu, Aristiono Nugroho hanya berkenan membahas buku Dalam Dekapan Uhwah. Menurut Aristiono Nugroho, dengan membahas terbuka peluang untuk, pertama, membuat beberapa catatan penting atas pernyataan dan pendapat penulis. Kedua, memaknai teks secara harfiah, arti kata, dan secara simbolik, kontekstualisasi kata. Ketiga, mengkonstruksi relasi antara substansi buku dengan problematika pembaca dalam konteks kekinian. Acara dipandu oleh moderator Amrullah yang piawai dalam menghidupkan suasana diskusi, terutama ketika disediakan hadiah bagi penanya atau pemberi komentar yang isi pertanyaan atau komentarnya dipandang paling urgen dan berkualitas baik. Kegiatan semacam inilah yang pada akhirnya akan menyadarkan manusia untuk menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Keinginan untuk menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup sebaiknya muncul dari diri sendiri dan tidak mensyaratkan dukungan dari orang lain agar tidak bergantung pada orang lain. Padahal banyak orang yang gemar mempersyaratkan dukungan orang lain untuk mendukung pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. Orang-orang semacam ini seringkali kecewa ketika ternyata tidak ada seorang pun yang berkenan mendukung. Oleh karena itu, kini saatnya setiap orang hanya mempersyaratkan dukungan dirinya bagi dirinya sendiri yang diperuntukkan bagi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku kebajikannya. Dukungan ini penting agar setiap kebajikan yang diikhtiarkannya dapat berhasil. Untuk mendukung diri sendiri, maka setiap orang hendaknya melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, ia bersedia tafakur dengan memperhatikan segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan mendorongnya mendukung kebajikan yang sedang diperjuangkannya sendiri, meskipun tidak ada orang yang mendukung dirinya dalam berbuat kebajikan. Berkaitan dengan tafakur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, dan sesuatu yang diturunkan Allah dari langit yang berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi yang kering, dan ditebarkannya di bumi bermacam-macam hewan, dan perkisaran angin dan awan yang terkendali, yang berada di antara langit dan bumi, semua itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengerti." Quran Surat 2 ayat 164. Kedua, ia bersedia terus-menerus berzikir agar memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi ini akan memudahkannya memohon segala sesuatu yang dapat memperlancar ikhtiar kebajikannya. Dengan kata lain, ia dapat memiliki kekuatan dahsyat, yaitu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk patuh kepada Allah." Quran Surat 5 ayat 55. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat 5 ayat 55, maka ia hendaknya berkenan terus-menerus berzikir. Hal ini diperlukan agar ia memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga diketahui bahwa ia hanya dapat berharap kebajikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman. Kebajikan adalah pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku seorang manusia yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat optimal bagi lingkungannya. Ketiga, ia bersedia memperkuat iman, memperkaya ilmu, dan hidup secara ihsan. Kondisi ini diperlukan agar ia memperoleh keamanan dan kenyamanan hidup sehingga kemajuan dan kemampuan dapat ia nikmati. Dengan ikhtiar ini, maka sedikit demi sedikit ia dapat memperbaiki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. Berdasarkan iman, ilmu, dan ihsan,
maka ia akan mengerti tentang fasilitasi yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh ciptaannya. Pengertian ini akan menjadi pendorong semangat baginya untuk sukses menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan inilah wujud dukungan dirinya bagi kebajikan yang sedang diperjuangkannya. Tahapan yang diperlukan untuk mendukung diri sendiri antara lain bersedia tafakur, bersedia terus-menerus berzikir, serta bersedia memperkuat iman, memperkaya ilmu, dan hidup secara ihsan. Bila segenap tahapan ini dapat dilakukan, maka seorang manusia akan mampu hidup dalam dunia yang dinamis. Kondisi ini menjadikan setiap manusia selalu siap menghadapi masalah yang semakin hari semakin besar, semakin berat, dan semakin rumit. Oleh karena itu, agar seorang manusia mampu bertahan hidup, ia harus memiliki kapasitas menyelesaikan masalah tersebut. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pertemuan kita yang ke-23 ini. Kita sudah sampai di halaman 146. Besok kita akan masuki pertemuan yang ke-24 dan akan kita awali di halaman 146. Sampai kira demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.